Jadi emang kalau mau dan di pribadi untuk tambang emas, untuk tambang emas sekunder pinggir sungai, apalagi memang pinggir sungai betul ya, harus dilarang semua. Karena dampaknya itu panjang, dampak lingkungannya ya. Kalau dia pengelolaan di daerah emas sekunder tadi, pakai tradisional, menurut Anda bagaimana? Pakai dulang kayu. Jadi emang sebenarnya di Undang-Undang Minerba pun yang terakhir ini pun di nomor 3 tahun 2020 itu WPR ini masih sebenarnya kita nggak boleh menggunakan alat mekanis dah. Jadi dalam artiannya kita wilayah pertambang rakyat itu memang terbatas ya. Terbatas dah. Alat nggak boleh ya. Hanya boleh pakai dulang. Pakai dulang. Kalau memang masyarakat pakai dulang di pinggir sungai itu nggak masalah dah. Nggak masalah. Tanpa izin pun sebenarnya karena itu adalah sumber kehidupan. Kehidupan nggak begitu mengganggu kan, kecil volumenya. Permasalahannya kalau mereka pakai mesin dompeng misalnya. Beko gitu kan. Mesin dompeng aja pun jangan pere dah. Mesin dompeng itu kan mengambil lapisan material di bawah tanah. Makanya ketika lapisan itu diambil nanti bisa jadi terjadi amblesan, subsidence. Apalagi amblas. Makanya jalan-jalan Batang Natal itu kalau udah perhatikan, iya. Pinggir sungai lah, pinggir-pinggirnya kan sering kali amblas. FM Sastrasi Suara Satu Kata Penumbang Napas Selalu di Hati. Terima kasih untuk kamu semuanya sahabat di Start FM, masih stay di sini di ruang paslah cerdas dan inspiratif. Kita mengangkat tema tadi, dikotomi bisnis tambang emas dan lingkungan bersama narasumber kita dan di Reza Pahlevi Nasution. Ini orang Nasution asli nih. Dia ini adalah sarjana pertambangan dari Institut Teknologi Bandung, kemudian S2-nya mengambil jurusan bisnis ya, MBA ya. Doktornya apa nih? Belum tahu ya. Tapi masih mau ngambil S3 ya. Ya. Jangan lama-lama sekolah gitu. Nanti lupa menikah gitu. Udah punya anak belum ya? Belum ada. Oh belum ya. Bagas aja belum. Oh baru bagas belum ya. Oke, karena kita bicara tambang, karena bicara emas, itu juga kalau merbakas mengalap boru. Itu ada maharnya emas itu. Iya, salampas mengobari bu akhirnya tuh sere juga. Itu makanya. Jadi kita juga berdasarkan sere jadinya kan dari adat istiadat. Karena memang Mandailing Natal ini adalah Tano HP sere do HP Mandailing Natal ini semua di mana-mana emas gitu ya. Emang itu kata-kata iya, dari nenek moyang kita itu ada kata William Iskandar juga begitu kan. Tapi kenapa kita belum sejahtera? Pertanyaan inilah. Pertanyaan ini semestinya potensi ini harus dikelola orang-orang yang memiliki integritas yang kuat untuk memajukan daerah gitu ya. Siapapun yang berinvestasi misalnya di sini tentu punya kompensasi, dalam arti kompensasi yang terkait dengan kesejahteraan itu. Nah kita sekarang pada pengelolaannya. Jika tidak dikelola dengan baik, apalagi dari segi dampak lingkungan yang ditimbulkan, aktivitas tambang emas ini tentunya berbahaya bagi kelestarian lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Bagaimana membuat keseimbangan antara manfaat tambang emas secara ekonomi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan? Jadi emang di sini yang harus benar-benar memiliki concern banget lah, bisa bilang perhatian khusus nih pemerintah emang haruslah bersama masyarakat. Karena emang kalau dibiarkan lah peti ini terus berjalan, dampak lingkungannya ini cukup panjang sebenarnya. Peti ini ya. Iya, karena emang pada akhirnya kan yang bakal mengatasi masalah lingkungan kan kembali lagi ke pemerintahnya, bukan pengusahanya. Mereka udah habis regulasi yang menentukan. Regulasi juga. Ibaratnya bisa dibilang pemerintah nggak dapat apa-apa tapi dapat kotorannya aja gitu. Itu yang nggak enak gitu. Itu yang nggak enak kan, gitu kan. Jadi ibaratnya orang makan nangkahnya kita dapat getahnya ya, begitu gitu, getahnya. Sementara pengelolaan biaya lingkungan cukup besar gitu. Karena efek-efek yang ditimbulkan, karena airnya kan sumber kehidupan, Air sumber kehidupan. Kembali ke situ. Jadi kontroversinya juga kadang-kadang kejadiannya itu tadi para penambang emas sekunder yang ada di sungai itu kan dampaknya
tidak bisa dimanfaatkan airnya itu dah karena sumber kehidupan ya. Karena sumber kehidupan kan. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini bagaimana? Dari sisi ekonominya kita bisa dapat kesejahteraannya, lalu kita bisa juga nyaman tinggal di satu daerah. Jadi wilayah emang kalau mau pertambangan itu. dan di pribadi untuk tambang emas sekunder ya, pinggir sungai, apalagi memang pinggir sungai betul ya, harus dilarang sebenarnya. Harus Dilarang karena dampaknya itu panjang, dampak lingkungannya ya. Tapi kalau pengambilan ini apa namanya kan alasan ini kan seringkali ekonomi gitu ya, karena kehidupan. Iya, kehidupan ekonomi. Jadi emang kan sebenarnya tambang emas ini kan sekunder tuh nggak selalu di sungai, ada juga di bekas-bekas sungai sekarang udah jadi daratan, daratan sudah di pinggiran di daerah aliran sungai, iya, didasnya gitu kan. Jadi emang kalau di daerah pantai barat lah ya, pantai barat dari Padang Natal sana, nggak semuanya pinggir sungai ada yang masih masuk ke dalam. Iya. Jadi emang itu wilayah-wilayah yang dulunya sungai sekarang udah jadi daratan. Iya, karena sungai ini berpindah-pindah gitu kan. Betul dah. Nah, itulah yang bisa paling kalau emang pengen diambil sebenarnya wilayah situ. Nantinya si aliran air yang digunakan setelah penggunaan proses emas tadi disaring dulu. Disaring. Gitu. Artinya ada proses. Ada prosesnya ada. Proses apa itu namanya tuh ya? Penyaringan lah. Penyaringan. Sterilisasi. Sterilisasinya supaya dia kembali ke sungai. Sungai, iya dah. Memang kalau sungai itu cukup parah. Tapi kalau dia PT mana mau dia? Nah, itu tadi dah. Pemerintah menyiapkan lahan tuh mereka sebenarnya. Lewat WPR ini. WPR ya. Bakal kita kaji masalah WPR ini sejauh mana dampaknya. Betul. Gitu ya. Nah, dari sisi ekonomi tadi, kalau dia pengelolaan di daerah apa namanya tuh emas sekunder tadi, pakai tradisional, menurut Anda bagaimana? Pakai dulang kayu. Jadi emang sebenarnya di Undang-Undang Minerba pun yang terakhir ini pun di nomor 3 tahun 2020 itu WPR ini masih sebenarnya kita nggak boleh menggunakan alat mekanis dah. Jadi dalam artiannya kita hanya wilayah boleh pertambangan rakyat itu memang terbatas ya. Terbatas dah. Alat nggak boleh ya. Hanya boleh pakai dulang. Pakai dulang. Kalau memang masyarakat pakai dulang di pinggir sungai itu nggak masalah dah. Nggak masalah. Tanpa izin pun sebenarnya karena itu adalah sumber kehidupan ya. Kehidupan nggak begitu mengganggu kan, kecil volumenya kan. Permasalahannya kalau mereka pakai mesin dompeng misalnya. Dompeng. Itu kan backhoe. Nah itu. Beko gitu kan. Mesin dompeng aja pun jangan sepele dah. Mesin dompeng itu kan mengambil lapisan material di bawah tanah. Makanya ketika lapisan itu diambil nanti bisa terjadi amblesan, subsidence. Apalagi amblas. Makanya jalan-jalan Batang Natal itu kalau udah perhatikan. Iya. Pinggir sungai lah. Pinggir-pinggirnya kan seringkali amblas ya. Karena lapisannya diambil dah. Lapisannya diambil pakai gitu ya. Gimana nggak amblas dah. Jadi banyak kan, jadi tugas pemerintah, lingkungan kena infrastruktur kena juga. Jadi ini banyak ruginya atau bagaimana? Jadi banyak ruginya kan, enggak sebenarnya. Dari sisi ekonominya ada orang sepihak yang mengatasnamakan itu demi sesuap nasi. Itu tadi demi ini, demi itu gitu kan. Ibaratnya lebih baik pemerintah menyiapkan dana untuk pengembangan usaha bagi mereka dibanding mereka ibaratnya sekarang ini kan secara nggak langsung menggerogoti secara pelan-pelan, tapi pada akhirnya pemerintah juga yang memperbaikinya gitu. Ya. Mending uang itu dialihkan ke hal yang lebih untuk mendukung usaha mereka atau kegiatan pertanian semana gitu. Itu kalau dan pribadi dah ya. Oke, saat ini kan pemerintah pusat, kita mau masuk ke tadi pembahasan terkait dengan wilayah pertambangan rakyat. Iya. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah gitu. Iya. Untuk mengatur dan menentukan titik-titik koordinat yang boleh dijadikan wilayah pertambangan rakyat. Nah, langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, untuk mengatur pertambangan emas ini sehingga tidak merusak lingkungan? Jadi kalau menurut Dani pribadi emang harusnya pemerintah daerah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk penentuan lokasi ini. Karena yang mempunyai kan dinas sekarang kan sampai provinsi. Ya, dinas pertambangan tidak lagi wilayah
tidak lagi wilayah kewenangan kabupaten. Tidak lagi dia kabupaten. berada di Di provinsi. dan langsung ke kementerian. Langsung gitu. kementerian. Iya. Jadi awalnya pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dahulu memang. Ya, tapi rekomendasi kan Tetap ada dari daerah gitu. daerah rekomendasi. Nah. Jadi emang wilayah-wilayah ini harus dikaji. Nanti pengkajiannya itu harus bersama-sama karena sungai ini kan pengelolanya kan ada yang dikelola oleh Dinas Perairan, ada yang dikelola oleh BWS, BWS Balai Wilayah Sungai. Balai Wilayah Sungai itu Iya. kewenangan pemerintah pusat. Pusat tidak. Tapi kalau aliran sungai ini dikelola oleh pemerintah provinsi bukan? Kalau nggak salah Sungai Batang Natal ini Batang Gadis ini BWS. dan Batang Natal BWS kalau nggak salah ngelola. BWS ya. Jadi emang ada 3 pihak yang emang harus dikoordinasikan. Pertama Dinas Lingkungan Hidup, baru BWS, baru dinas SDM. SDM ya. SDM. Sumber daya. Karena tiga-tiga ini kan saling keterkaitan, dah. Kalau emas sekunder ini kan emang, karena nggak jauh dari air gitu. Iya. Air lingkungan hidup, Iya. airnya mengelola BWS. Jadi menentukan titik koordinat ini pun emang SDM pun sebenarnya cukup berhati-hati sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya seperti itu karena pengelolaan kewenangannya ada di pemerintah pusat atau tadi BWS itu, kan WPR itu tidak, dari logika kita kan tidak ada di aliran sungai berarti. Memang sebenarnya WPR ini ada yang memang wilayah-wilayahnya itu pengajuannya berdasarkan orang-orang yang telah melakukan peti gitu. Kebanyakan peti kan melakukan emas sekunder ini kan di pinggir sungai kebanyakan. Iya, di pinggir sungai. Pinggir sungai. Ya, tapi kan pemerintah pusat tuh tidak memberikan wilayah pertambangan rakyatnya di sungai gitu. Menurut Anda bagaimana? Boleh nggak nih kira-kira WPR itu berada di sungai? Karena sungai itu tadi sumber kehidupan. Iya, kalau WPR itu emang karena pemerintah juga. Ini nggak tahu juga sih sekarang lokasinya di mana yang diajukan ini. Iya. Karena Anda belum dapat informasi di mana aja WPR? Cuman tahu wilayah-wilayahnya aja. Wilayah mana saja? Wilayah Batang Natal ada. Batang Natal, kecamatan ya, Kecamatannya, wilayahnya. wilayah Linggabayu ya, kecamatan Linggabayu ada ya. Itu ada juga. Dan kalau nggak salah 2 kecamatan itu sih. Cuman koordinat itu di mana itu belum tahu yang pasti. Karena emang itu yang ngajukan daerah kan, sebenarnya. Lokasi itu pertama daerah yang ngajukan. Pemda ngajukan ke provinsi ngecek cocok atau enggak, nanti provinsi mengajukan ke pusat. Dan memang info terakhir emang pemerintah sudah menyetujui gitu. Sudah, ya, dari beberapa wilayah. Iya, gitu ya. cuman belum kasih tahu di mana-mana titik-titiknya. Tapi menurut Anda WPR ini perlu ya untuk Madinah karena potensinya tadi emas ini luar biasa gitu. Iya, perlu tapi harus perhatikan, Perhatikannya seperti apa? Pengawasannya. Pengawasan. Iya. Jangan sampai WPR ini hanya sebagai ajang untuk resmi tapi sebenarnya ilegal juga gitu. Karena seperti yang dibilang tadi, WPR dijadikan ini hanya merek WPR tapi pada pengelolaannya tetap peti juga, pakai alat mekanik, lalu pakai backhoe gitu. Ya sama aja gitu kan sebenarnya. Jadi butuh pengawasan dong ini ya. Pengawasan memang kalau yang tujuan untuk rakyat kan berarti kan untuk kebutuhan masyarakat seperlunya Seperlunya ya. Bukan untuk jadi seperti konglomerasi jadinya gitu. Jadi ada pengelolaan ini memang butuh pengawasan ya. Betul, tetap wajib pengawasan itu. Wajib ya. Wajib. Jangan dijadikan ini hanya bumper saja gitu bumper gitu ya. Yang penting ada izin gitu ada kan. izin, tapi tidak berdasar pada tata pengelolaan yang sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi emang ini kan ya dilematis, berarti kan pada akhirnya ya udah sebenarnya itu kalau seperti itu kalau masyarakatnya patuh nggak masalah ya, karena efek lingkungannya kecil karena mereka pakai cuma dulang doang. Ya. Permasalahannya kalau mereka menggunakan alat mekanis, dompeng, backhoe, gimana gitu. Oke, itu yang pasti ya. Pengelolaan WPR itu tidak menggunakan alat mekanik gitu ya. Tidak boleh. Tapi kalau dia wilayahnya di gunung, mau pakai apa? Pakai pacul, kapan selesainya gitu. Makanya di gunung itu setahu dan dia belum ada yang keluar WPR di gunung. Oh, berarti di pebukitan nggak ada WPR. Jadi WPR ini biasanya di wilayah mana? Emas sekunder. Emas sekunder sama timah ada WPR. Karena timah sekunder juga. Timah sekunder ada juga di sungai gitu ya? Iya, di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung itu sudah udah beroperasi. Kalau gunung gimana kan nggak mungkin. Pakainya
ya istilah kami itu gurandil namanya. Gurandil ini Gurandil itu mereka yang menggali-gali tanah. menggali-gali tanah. Tapi kan kedalamannya luar biasa dan kita juga berkemampuan itu. Memang. Yang rakyat itu wah ini Tapi manual resikonya itu kan, Ya. pemerintah kan mempertimbangkan hal itu gitu. mempertimbangkan keselamatan ya. Makanya jarang tembus WPR untuk wilayah-wilayah seperti Wilayah itu. pegunungan ya. Iya, jarang. Perbukitan. Oke. Nah, seperti apa sih sebenarnya efek pertambangan emas ini untuk pembangunan berkelanjutan Nah, menurut Anda gitu? seperti yang Dan ucapkan tadi dah ya, sebenarnya emang berharapnya emang kita mencontoh seperti negara Cina sebenarnya. Di negara Cina seperti apa? Jadi negara Cina itu mereka mendata semua potensi emas batu bara mereka. Mereka data dan itu jadi kekuatan mereka ke investor. Jika investor mau berinvestasi di negara mereka, ya investor tadi mereka bisa meletakkan dana duluan gitu. Tapi dengan artian kita memang benar-benar menyiapkan data itu dengan valid, tidak bohong-bohongan gitu. Oke. Data valid, tapi kan pengelolaannya kayak investor, kemudian kita dapat apa? Ketika dana itu masuk ke pemerintah misalnya, pemerintah kan bisa memanfaatkannya ke sektor lain, bukan hanya tambang. Jangan sampai menunggu mereka jadi perusahaan, kita baru membuka lowongan pekerjaan, tapi dana yang tadi dapat di awal itu kita manfaatkan untuk kegiatan ekonomi sudah berlangsung. Oke, itu dimanfaatkan. Tapi kan ini biasanya kalau dikelola oleh para investor kita, kemudian kontribusi pajak apa dan segala macam ke pemerintah pusat, kita yang berada di daerah apa dapatnya? Kalau WPR ini tidak dikelola oleh pemerintah daerah misalnya, atau oleh perusahaan swasta di daerah gitu, sehingga dampak langsung peningkatan ekonomi laju pertumbuhan ekonominya di daerah berdampak. Kalau uangnya ke sana lagi, dari Jakarta kemarin lagi kan, memang dampak yang paling nyata ketika memang WPR benar-benar berjalan dengan semestinya, otomatis kan taraf hidup orang meningkat. Otomatis kan kebutuhan ekonomi mereka meningkat juga gitu. Ya, putarannya gitu, karena ada kebutuhan tadi lain gitu. Nah, persoalannya hasilnya itu untuk siapa gitu? Hasil dari WPR seandainya ini nanti berjalan dengan baik gitu. Bagaimana mengaturnya menurut Anda? Yang Anda ketahui misalnya apa yang bisa ditarik oleh pemerintah daerah gitulah. Retribusi. Itu pengaturannya pakai regulasi apa, peraturan daerah gitu? Itu daerah yang ngatur. Jadi kalau WPR itu memang itu kewenangan daerah gitu ya. Kewenangan daerah ada, pengelolaan daerah, pengawasannya daerah. Pemerintahnya memberikan wilayah saja Pemerintah memberikan wilayah. Iya, wilayah saja. Tapi dalam pengawasannya dan regulasinya pemerintah daerah. Jadi ini perlu pengusaha daerah gitu ya. Iya, bisa bilang ada. Putar-putar daerah yang mengelola WPR. Putar daerah. Selayaknya putar daerah lah ada. Dan emang harus sosialisasi sih emang sosialisasi. Baik, sahabat Istad FM, kita semakin asik. Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah agar pertambangan emas ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar? Kita tunggu jawaban dari narasumber kita kali ini. Sebelumnya kita break dan kita simak yang satu ini. Tetap stay di 102.6 Star FM di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif.